Nah, ini ada satu pertanyaan yang ceritanya cukup panjang, tetapi coba saya persingkat ya menjadi suatu cerita yang compact ya. Jadi long story short ya. Jadi waktu saya bekerja di Cikampek yaitu sebagai dokter bedah umum, di sana banyak sekali kasus-kasus fistula ani dan abses yang saya lakukan operasi dengan teknik fistulektomi dan fistulotomi ya. Jadi karena banyaknya itu sehingga banyak juga pasien-pasien yang datang lagi kambuh dan perawatannya lama dan lain-lain bahkan tidak sembuh ya. Kalau yang simpel-simpel biasanya sih sembuh ya, yang fistulanya pendek. Tetapi kalau fistulanya panjang, ini akan jadi PR dan kadang bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali operasi ya. Selama hampir 5 tahun saya di Cikampek waktu itu banyak sekali kasus yang mungkin tidak maksimal saya tangani ya. Oleh karena itu saya agak menghindari kasus-kasus fistula ani dulu ya. Dan ternyata bukan saya saja, banyak dokter bedah lain yang juga menghindari fistula ani karena perawatannya ruwet, perawatannya itu butuh ketekunan, kesabaran ya, dan lama bisa sampai 2 bulan sampai dengan 1 tahun perawatan fistula ani dan kadang-kadang gagal, tidak menghasilkan apapun dari perawatan atau operasi kita. Nah, ini yang membuat saya setelah pindah ke Jakarta ternyata ada teknologi baru ya yang disebut VILAK atau menggunakan laser untuk fistula ani, dan di sini saya mulai mau memberanikan diri lagi mencoba fistula ani dan ternyata saya nggak bisa lari dari fistula ani dan ketemu lagi di Jakarta dan saya memulai fistula ani dioperasi dengan menggunakan laser ini dengan hasil yang cukup baik dan sekarang saya mulai cukup pede untuk bisa bergaul lagi dengan fistula ani dan tidak menghindari lagi fistula ani seperti yang dulu saya lakukan. Sekarang ini saya mulai serius di fistula ani karena punya pengalaman yang banyak sekali kasus fistula ani waktu saya bekerja di daerah. Tantangan yang paling berat ya dari fistula ani ini kalau pasiennya itu sudah berkali-kali operasi. Nah, ini saya pusing sekali karena tracknya sudah hancur-hancuran, apalagi kalau yang di open ya, di fistulektomi atau di fistulotomi itu dibuka, tracknya itu biasanya sudah hancur-hancuran dan semakin banyak dia operasi itu akan semakin sulit pasti kan udah ada fibrosis dan lain-lain. Terutama fistula-fistula yang letaknya tinggi ya. Bahkan dari beberapa kasus yang saya jumpai itu ada fistula yang muara eksternalnya itu ada di dalam anus. Nah, ini sangat sulit dan tidak mungkin bisa dilakukan dengan operasi yang biasa, yaitu dengan membelah anusnya itu tidak mungkin karena nanti tidak akan bisa lagi mengontrol fesesnya ya. Oleh karena itu dengan adanya teknologi VILAK ini sangat-sangat membantu kita untuk dokter bedah ini untuk dapat melakukan operasi pada kasus-kasus fistula yang rumit ya, terutama pasien-pasien fistula yang sudah berkali-kali operasi atau pasien yang belum operasi tetapi tracknya ini ajaib ya, tracknya ini sangat panjang atau tracknya ini sangat sulit atau berliku-liku. Nah, ini sangat berguna sekali dengan menggunakan VILAK atau fistula ani laser closure ya. Kalau kita menggunakan teknik yang biasa maka anus itu akan tercombang-camping, terbelah-belah dan ini pasti pasien juga ngeri ngelihatnya. Lalu pasien juga akan menjadi lama perawatannya. Nah, di samping dengan laser, saya juga menggunakan berbagai macam teknik, ya, mulai dari RF, mulai dari plak, mulai dari lem fibrin. Jadi semua ini adalah suatu teknologi untuk memerangi fistula ani sampai benar-benar tuntas. Dengan banyaknya teknik ya, dengan laser, bahkan dengan RF, dengan plak ya, dengan lem, fibrin glue, ini semua saya gabung semua menjadi satu kesatuan karena tujuan saya adalah sembuh, bukan fanatik pada alat. Jadi alat bisa siapa saja menggunakan, tetapi bagaimana kita menyembuhkan pasien itu yang sangat penting menjadi tujuan kita, bahwa pasien harus sembuh. Alatnya apa saja pasien tentu tidak begitu mau tahu ya, yang penting dia itu nyaman, tidak dibelah-belah ya, tidak digeruakin tapi aman. Dengan teknologi laser dan RF maka kita bisa menghemat atau merubah pola operasi dari fistula ani ini sehingga tidak banyak luka yang besar. Nah, tingkat kesembuhannya dengan alat-alat ini tentu akan makin baik ya, akan meningkat drastis, terutama yang belum pernah dilakukan operasi ya, atau masih dini sekali atau masih awal. Jadi kalau sudah berkali-kali operasi tentu dengan teknik apapun kesulitannya akan makin tinggi. Tetapi dengan teknologi laser dan radiofrekuensi maka penyembuhan dari fistula ini akan semakin meningkat ya.
apa yang kita hindari? Yang kita hindari adalah kolostomi. Jadi sebelum kolostomi, kalau Anda udah divonis kolostomi, dicoba dulu. Kita menggunakan teknologi yang ada. Kalau memang tidak bisa juga dan memang sudah berkali-kali gagal dengan teknologi yang biasa, ya terpaksa kita harus lakukan kolostomi. Karena kolostomi itu tidak enak sekali, ya anus dipindahkan walaupun nanti dimasukkan lagi 3 bulan, tetapi sangat-sangat tidak mudah perawatannya, terus pasien juga akan merasa risih. Jadi sebaiknya kita menghindari kolostomi, dan saya terus mencari dengan laser, dengan RF, dengan menggunakan fibrin, menggunakan plak untuk memerangi fistula ani ini. Untuk para penderita fistula ani, lebih baik Anda menyadari sejak dini ya. Jadi mulai dari ada abses itu udah harus mulai mengetahui. Jadi jangan sungkan-sungkan Google, lihat di YouTube saya, di Instagram saya, di manapun saya menulis ya, di website juga, di ST Wasir Center website itu juga bisa dilihat bahwa dengan pengetahuan dini itu berupa mulai adanya kayak jerawat, mulai adanya bisul, mulai adanya benjolan yang mengeluarkan nanah. Secara dini, kita bisa mengobati fistula ani dengan waktu yang cepat. Tetapi kalau sudah dibiarkan semakin lama, nanah itu sudah menggerogoti kemana-mana, infeksinya sudah menyebar kemana-mana, itu pasti akan lebih sulit. Oleh karena itu, begitu ada gejala di sekitar anus yang nggak enak, baik itu benjolan, terus benjolan mengeluarkan nanah, rasa nyeri, ya tidak bisa duduk dan lain-lain, nah ini segera dicek. Ya, jangan dibiarkan lama-lama, taunya itu adalah fistula atau abses yang nanahnya akan menjalar kemana-mana. Akibatnya nanti operasinya akan semakin sulit dan bahkan mungkin harus dibutuhkan kolostomi. Itu aja.